Setiap hari saya mendengar keluhan dari para guru honorer. Pak Menteri Pendidikan yang saya hormati, seolah-olah saya ini adalah Menteri Pendidikan. Saya hancur hati. Kenapa seolah-olah negara tidak memperhatikan mereka? Pembesar manapun, elit bangsa setinggi apapun diciptakan oleh seorang guru. Kenapa negara seolah-olah tidak mempedulikan nasib para guru honorer itu? Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni. Salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim yang saya hormati, Anda termasuk salah satu menteri yang dulunya saya banggakan. Anda adalah bos Gojek, bos ojol yang kemudian dilirik oleh Presiden Jokowi untuk dijadikan seorang menteri. Wow, luar biasa. Pak Nadiem Makarim yang saya hormati, saya sedang makan jagung goreng. Ini jagung kering, Pak. Asli jagung yang sudah kering, itu digoreng pakai minyak, garam atau masako, kemudian dimakan. Saya yakin ada ribuan guru-guru honorer di Republik ini sedang makan jagung goreng seperti saya. Mereka sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Soal pengabdian mereka sudah terbukti dan teruji. Andai saya adalah Menteri Pendidikan, guru-guru honorer itu saya prioritaskan dalam pengangkatan PNS guru. Kenapa? Karena mereka sangat terbukti berbakti kepada bangsa dan negara di bidang mereka sebagai pendidik. Semua orang di Republik ini, bahkan Pak Nadiem Makarim sendiri, yang adalah seorang menteri, itu diciptakan oleh seorang guru. Bukan hanya Pak Nadiem Makarim saja. Kapolri, Panglima TNI, maupun Presiden diciptakan oleh seorang guru. Kalau saya adalah Menteri Pendidikan, segala aturan yang menghalang-halangi, yang menutup kemungkinan bagi para guru honorer itu untuk diangkat, saya rombak habis-habisan selagi tanda tangan saya masih bernilai untuk negara, selagi tanda tangan saya masih memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu. Karena apa, Pak Nadiem? Pejabat negara ini tidak abadi. Per periodenya 5 tahun. Kalau kemudian masih terpilih, ya lanjut lagi. Tapi batas waktunya 5 tahun lagi. Tapi setelah itu, suara kita, tanda tangan kita, itu sudah nggak punya kuasa lagi untuk melakukan sesuatu. Kalau kita sudah menjadi mantan menteri pendidikan, sudah nggak berlaku lagi tanda tangan kita, sudah nggak punya kuasa lagi tanda tangan kita. Nah, selagi tanda tangan saya masih berkuasa untuk melakukan sesuatu,
akan saya maksimalkan itu untuk memperhatikan bangsa ini dengan cara memperhatikan nasib para guru honorer. Segala peraturan yang seolah-olah menghambat pengangkatan guru honorer menjadi PNS akan saya rombak habis. Bahkan guru honorer yang sudah lewat usianya pun akan saya angkat. Meskipun dia menjadi PNS hanya 1 bulan kemudian pensiun. Meskipun 1 bulan kemudian dia pensiun, saya angkat jadi PNS. Sebagai bentuk penghargaan negara terhadap mereka. Mereka mengabdi kepada bangsa dan negara di bidang mereka dengan sepenuh jiwa raga. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik angkot dan lain sebagainya. Meskipun dengan pengorbanan yang begitu luar biasa, tapi mereka tetap setia mengabdi kepada bangsa dan negara. Setiap hari saya mendengar keluhan dari para guru honorer. Pak Menteri Pendidikan yang saya hormati, seolah-olah saya ini adalah Menteri Pendidikan. Dan saya yakin bukan hanya saya, para pegiat sosial media yang lainnya juga, saya yakin menerima keluh kesah yang sama dari para guru honorer seperti keluh kesah yang disampaikan kepada saya. Tapi apalah daya kami? Apa yang bisa kami perbuat untuk mereka? Kami hanya rakyat jelata, Pak, yang kebetulan saja merasa terpanggil menjadi pemerhati bangsa, yang kebetulan saja merasa terpanggil untuk peduli terhadap situasi bangsa dan negara. Kami tidak punya kuasa apa-apa, Pak. Ada yang sudah tes, sudah lulus di tahap pertama, lulus tahap kedua, tapi kemudian tidak jadi diangkat. Dan ini banyak sekali, Pak. Saya menerima keluh kesah dari para guru honorer dari Papua, dari NTT, dari Kalimantan, dari Sumatera. Terlalu banyak, Pak. Saya hancur hati. Kenapa seolah-olah negara tidak memperhatikan mereka? Kenapa seolah-olah negara tidak menghargai? Kenapa seolah-olah negara tidak mempedulikan mereka? Padahal mereka sudah begitu luar biasanya mengabdi kepada bangsa dan negara. Mereka sudah luar biasanya menunjukkan kesetiaan mereka, mendidik anak-anak bangsa, mencerdaskan bangsa ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya diciptakan oleh seorang guru. Saya bisa berbicara seperti ini, saya bisa menyampaikan ini kepada Bapak Menteri Pendidikan. Ini semua tercipta dari seorang guru. Bapak Menteri itu diciptakan oleh seorang guru. Pembesar manapun, elit bangsa setinggi apapun, bahkan presiden sekalipun, diciptakan oleh seorang guru. Kenapa negara seolah-olah tidak mempedulikan nasib para guru honorer itu? Pak Nadiem Makarim yang saya hormati, meskipun 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, gajiannya 1 kali, dan gajiannya itu sangat-sangat tidak mencukupi kebutuhan mereka. Tapi mereka tetap setia mengabdi kepada bangsa dan negara, mencerdaskan bangsa ini. Karena mereka benar-benar merasa terpanggil menjadi pengabdi bangsa ini di bidang mereka sebagai pengajar. Sayang sekali, banyak di antara guru honorer yang saat ini sedang makan jagung goreng seperti saya karena tidak mampu mencukupi kebutuhan dengan makan yang
yang cukup baik, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan makan minum pakaian yang cukup baik. Saya berharap Bapak Nadiem Makarim bisa mendengar dengan hati nurani keluh kesah dari para guru honorer. Bahkan banyak yang sampai menangis terseduk-seduk karena merasa tidak dihargai oleh negara, merasa tidak diperhatikan oleh negara. Padahal mereka dengan segenap jiwa raga berbakti kepada bangsa dan negara ini. Saya Krisyanto Yin Oni, mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak Menteri. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat untuk Bapak Menteri.